Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mang Eden di channelnya Level Cianjur. Untuk teman-teman semua saya ucapkan Assalamualaikum. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran di dunia peternakannya dan juga diberikan kesehatan juga untuk ternaknya. Salam sehat, salam bahagia, salam ngarit. Nah, di konten kali ini saya akan menjelaskan tentang mengkolonikan domba ya. Keuntungan untuk di koloni sendiri itu, jadi untuk kandangnya sendiri yang kemarin kita buat di video-video sebelumnya. Nah, untuk ke belakangnya itu ukuran bebas, yang penting mencukupi di tempat makannya atau pangokopannya. Nah, kali ini saya sudah mengkolonikan 6 betina, 1 pejantan. Nah, untuk betina sendiri ini kalau orang sini bilang mah dantenan ya, atau masih gadis gitu. Nah, untuk pejantannya sendiri ini baru plek 4 muda sih. Baru plek 4 muda, berhubung kita pejantan-pejantan yang lainnya udah dikolonikan dan yang ini masih baru, belum punya keturunannya. Jadi akhirnya kita pakai yang ini dulu. Nah, untuk di koloni sendiri itu punya keuntungannya, jadi kita irit waktu, irit tenaga, hasil udah pasti 100% tuh udah real, udah hamil ya. Jadi untuk 6 betina 1 pejantan ini kebilang masih sedikit, kapasitas dari 12 sampai 14 ekor 1 pejantan udah bilang cukup. Nah, berhubung kita betinanya baru 6 yang udah mulai birahi, jadi kita masukin 6 dulu. Pejantannya kita masukin 1 dengan durasi waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi keuntungan di koloni itu kita tinggal masukin 1 pejantan. Misalnya kita udah punya 5 betina yang udah birahi, kita masukin 5 betina, 1 pejantan, kita tinggal kasih tanggal. Misalnya kita masukin tanggal 3 bulan 3 2022 misalnya. Nah, nanti kita bulan 4 tanggal 3 kita bisa cabut lagi si pejantannya, dan itu udah real semuanya hamil, tinggal menunggu hasil yang signifikannya, yang hasil yang sangat menjanjikan. Nah, kenapa saya sendiri memilih memilih mengawinkan secara koloni? Dikarenakan kita di sini kapasitas 60 ekor ya, 60 ekor domba. Jadi kalau misalnya kita kawin secara todong gitu, kalau orang bilang sini mah secara todong 1 per 1, kita udah pede mungkin hamil, tapi pas si betinanya birahi lagi, di situ ada kemungkinan kegagalannya. Nah, kalau sistem koloni seperti ini, otomatis feeling domba sendiri untuk pejantannya itu sangat kuat. Dia bisa mengetahui di mana domba yang birahi, di mana domba yang enggak. Kalau untuk betina sendiri yang udah mulai birahi pasti ngedeketin sama pejantan. Nah, kalau ini sendiri ya betinanya sebenarnya udah dikawin. Kita tinggal nunggu beberapa hari lagi untuk pencabutan si pejantan ini. Nah, mungkin kalau misalnya untuk teman-teman sendiri ada yang bertanya, kan kalau sistem koloni kayak gitu, atau berpikiran, kan kalau sistem koloni kayak gitu mungkin pejantannya ada yang galak sama betina gitu kan, atau birahinya terlalu tinggi, gimana sih cara menanganinya? Nah, untuk penanganan jantannya sendiri, kalau misalnya ada yang galak sama betina pas pertama koloni, nanti saya akan insya Allah gitu kan akan buat video di berikutnya. Nah, untuk ini sendiri, ini baru pertama plek 4 muda, baru pertama masuk koloni. Alhamdulillah dia nggak terlalu galak sama betina, dan dia tidak terlalu ngerusak kandang juga. Walaupun ini pertama, kebiasaan kalau domba pertama dikolonikan pasti yang jantannya itu lebih agresif, birahi terlalu tinggi, terus si betina belum mengenal juga, atau belum ada yang pas birahinya gitu, pasti si jantannya ngamuk di kandang, bisa nggak menutup kemungkinan untuk menyeruduk ke betinanya, atau ngabadug ke si betina, dan tidak mengecilkan kemungkinan untuk terjadinya kecacatan. Tapi semuanya itu ada cara, ada trik
Terus ada tutorialnya juga, insya Allah di video berikutnya akan saya buatkan cara gimana supaya si pejantannya itu dimasukkan ke dalam kandang koloni tidak galak. Nah, untuk betinanya sendiri ya ini 6 ekor. Ini udah pada dikawin semua. Alhamdulillah, insya Allah tinggal menunggu hasilnya. Jadi keuntungan di koloni ini kalau kita punya betina 30 ekor sistem beternak, kita tidak terkejar waktu untuk ngawinkan, tidak terbuang juga waktu untuk mencari rumput gitu kan. Jadi ada waktu untuk ngawinkan, ada waktu untuk nyari rumput. Jadi si waktu untuk nyari rumput itu tidak terganggu sama sekali, tidak terganggu untuk mengawinkan gitu kan. Misalnya kita ngawinkan 2 ekor, lamanya 1 jam. Kalau misalnya dibuat cari rumput kan lumayan, kalau itu hitungan di peternak ya lumayan gitu kan, bisa dapat setengah karung atau 1 karung sendiri gitu. Nah kalau dikolonikan kayak gini tuh kita udah percaya diri, udah pede banget, dikarenakan si betina udah real semuanya hamil. Terus waktu tidak terganggu sama sekali. Yang pertama, domba udah jelas semuanya hamil. Terus udah begitu kita tidak menunggu atau tidak memperhatikan si domba pas lagi birahinya kapan. Nah kalau sistem koloni kayak gini tuh si betina birahi ada pejantan otomatis pasti langsung kawin, 1 kali kawin udah jelas gitu kan, udah jelas hasilnya, udah jelas hamilnya. Nah mungkin itu aja yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga ucapkan selamat berpuasa untuk hari esok ya, untuk teman-teman semua yang bagi yang menjalankan gitu kan. Tapi kalau saya mah percaya tukang ngarit mah pasti pada puasa meren gitu, oke gitu. Untuk teman-teman semua semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam setiap usaha apapun, dan juga diberikan kesehatan untuk ternaknya sendiri, diberikan kelancaran. Jangan lupa bersabar, berdoa, dan juga tawakal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.